guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Ziba Karima dengan NIM 240934700301. Oke, saya dari kelas Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Offering B. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah probabilitas dan statistika yang diampu oleh dosen saya, Bapak Singgi Dwi Prasetyo. Video ini juga bisa digunakan untuk bahan berdiskusi. Nah, kalian dapat berdiskusi atau menyanggah video ini di kolom komentar. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi. Maaf, ini kurang S-nya 1, maaf ya, typo itu. Sorry. Nah, analisis regresi itu apa sih? Kalian pasti bertanya-tanya ya kan? Nah, analisis regresi ini adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu atau lebih variabel independen X dengan variabel dependen Y. Tujuan dari analisis regresi ini adalah untuk mengetahui nilai Y berdasarkan nilai X, oke? Untuk mengetahui nilai Y berdasarkan nilai X. Nah, kita dapat mengaplikasikan analisis regresi ini untuk memprediksi penjualan berdasarkan harga dan promosi dan mengetahui hubungan antara suhu dan konsumsi energi listrik. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Oke. Nah, kita langsung aja kenalan nih sama rumusnya. Kan kenalan dulu ya, kalau nggak kenalan maka tak sayang. Jadi, kita berkenalan dulu dengan rumus regresi linear. Nah, modelnya itu adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X plus epsilon. Oke, ini bukan E ya, ini epsilon. Perhitungan koefisien energinya. Kan kita kan nggak mungkin dong, ini B0 tuh dapat dari mana, beta 1 tuh dapat dari mana, itu kan sangat salah ya guys. Jadi kita harus mencari dulu B0 ini sama dengan Y topi min beta 1. Ini, oh ya maaf sekali, ini bukan B ya, ini beta. Beta 0 sama dengan Y topi min beta 1 X topi. Nah, terus kita nih mencari beta satunya tuh gimana? Dari sini. Nah, ini panjang banget rumusnya ya guys. Ini sigma XI min X topi YI min Y topi. Ini dikali ya guys. Jadi XI min X topi dikali YI dikurang Y topi. Oke, ini per sigma XI min X topi pangkat 2. Oke, nah di sini ada keterangannya. Kita kan nggak mungkin dong cuma tahu ini doang. Nah ini tuh Y itu sama dengan apa kan kita nggak tahu ya artinya apa. Jadi ini Y itu adalah variabel dependen, variabel yang ingin diprediksi. Jadi dia yang ingin diketahui. Dia nih antara apa ya? Y itu sebagai cewek dan X itu sebagai cowok, oke? Nah, karena ini kayak si X ini harus memprediksi si Y gitu loh. Ngerti gak sih? Ngerti lah ya. Ya, please ngerti. Nah, jadi Y ini variabel dependen, variabel yang ingin diprediksi. Dan X ini variabel independen, variabel yang digunakan untuk memprediksi Y. Oke. Bukan berarti tidak ada wanita independen ya. Nah, ini beta 0 itu intercept atau konstanta nilai Y ketika X sama dengan 0, oke? Dan ini beta 1 slope atau koefisien regresi perubahan Y untuk setiap perubahan 1 unit X, oke? Epsilon itu adalah error atau residual, perbedaan antara nilai aktual Y dan nilai prediksi Y, oke? Lihat nih, kita langsung berkenalan saja sama soal ya guys. Kita tidak perlu lama-lama perkenalan dah pokoknya. Nah, di sini tuh ada
Sebuah perusahaan energi ingin mengetahui hubungan antara konsumsi energi listrik Y dengan suhu rata-rata X di sebuah gedung perkantoran. Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut. Nah, suhu rata-ratanya itu 20 derajat Celcius, konsumsi energi listriknya itu 1000 kilowatt. Nah, kalian bisa lihat sendiri lah ya di sini ya. Ini Y. Bentar, sabar. Ini Y, ini tuh X-nya ya guys. Ini X. Oke, kalian bisa berkenalan langsung dengan X-nya itu X dan itu Y ya guys. Jadi kalian bisa lihat sendiri perbedaan ini. Oh, salah. Maaf, ralat. Ini tuh X, ini X, ini Y. Oke? Beda ya guys, Y sama X. Nah, ini ralat. Ini tuh adalah X, ini X, ini Y. Oke, ya. Kayak gitu. Aku salah. Di sini jelas ya konsumsi energi listrik itu Y ini berarti ini suhu rata-rata itu sama dengan X, oke? Nah, tugasnya itu kita harus membuat model regresi linear yang menggambarkan hubungan antara suhu rata-rata konsumsi energi listrik dan nomor 2, hitunglah koefisien regresi beta 0 dan beta 1 dan interpretasikan hasilnya. Lalu, jika suhu rata-rata meningkat 1 derajat Celcius, berapa kenaikan konsumsi energi listrik yang diharapkan? Nah, kita langsung masuk aja ke rumusnya ya, guys. Ya, rumusnya seperti yang tadi kita berkenalan sama rumus ini. Nah, Y ini sama dengan konsumsi energi listrik. X ini sama dengan suhu rata-rata. Beta 0 itu intercept. Terus beta satunya ini slope ya. Seperti biasa, seperti tadi. Lanjut. Untuk menghitung rata-rata kita harus seperti ini. X topinya sama dengan jumlah ini. Kita jumlah ya. Ini kita jumlah dibagi dengan jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5. Berarti 20 plus 22 plus 25 plus 28 plus 30. Hasilnya dibagi dengan 5. Oke, hasilnya dibagi dengan 5. Berapakah yang kita dapat? Oke, coba kita hitung dulu. Coba kalian hitung dulu ini hasilnya berapa ya. Aku tunggu 5 detik deh. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, berapa ini hasilnya, guys? Ini hasilnya berapa? Ayo. Berapa? Sama dengan 2, 25. Jadi ini dulu ya, yang dikurung dulu, yang dikerjakan, baru dibagi 5. Jangan yang ini langsung dibagi 5, itu hasilnya salah, guys. Oke. Ya, kita lanjut lagi nih hasilnya 25 ya. 25. Terus, ayo lanjut lagi dihitung dulu, guys. Aku tunggu 5 detik lagi. 1, 2. Kalian bisa tulis dulu di kolom komentar, oke? 3, 4, 5. Seperti tadi caranya, ini dulu yang dalam kurung yang dikerjakan. Baru yang ini. Oke, hasilnya adalah 1200. Oke, kita dapat nih, X topinya sama dengan 25, Y topinya sama dengan 1200. Maaf. Nah, lanjut kita masukin ke sini ya guys, rumusnya ya guys, menghitung koefisien energi. Kita langsung masuk ke rumus beta 1. Ya. Nah, seperti ini cara menghitungnya ya guys. Ini kan rumusnya seperti ini ya. Setelah wait, maaf sebelumnya sepertinya ada kesalahan menulis. Ya.
Ya, maaf sebelumnya di sini salah. Ini harusnya sama dengan sigma T x i dikurang x topi ya pangkat 2. Maaf ya guys sebelumnya karena ada kesalahan penulisan di sini ini salah ya. Ini harusnya xi min x topi yi min y topi ya guys. Maaf salah. Jadi di sini kita hitung dulu nih. Ini kita hitung satu-satu ya guys. Jadi yang seperti di daftar tadi kan ada 20, 22, 25, 28, 30 untuk ininya X-nya ya. Jadi kan tadi ini kan XI min X topi berarti 20 dikurang 25. Terus yang ini YI Y topi 1000 dikurang 100, 1200. Itu kita YXI sama YI-nya ini kita dapat dari data yang tadi, data yang ini loh. Yang ini X, ini Y, ya. Ini pokoknya ini 22 sampai 30 ini 1000 sampai 1400. Ya. Nah, ini setelah dijumlahkan dan ini pembagiannya di bawah itu sama dengan XI ya, guys. Bukan YI, oke? Ini dipangkatkan 2 semua. Nah, setelah dijumlahkan ini semua setelah dijumlahkan hasilnya ini. Ya, 20 dikurang 25 sila min 5, 1000 dikurangin 1200 min 200 ya, begitulah ya selanjutnya sampai terakhir ini itu 30 dikurang 25 sila 5, terus 200 ini 1400 dikurang 1200 hasilnya 200 ya. Jadi 5 ini. Terus di bawahnya ini kan per ya, per. Nah, per ini ada 20 min 25 pangkat 2 ya. Ini tuh caranya gini. Aku ngerjain satu soal aja ya, nanti kalian yang hitung sendiri. Ini kan 20 dikurang 25 ya pangkat 2. Berarti ini dikurang dulu ini hasilnya min 5. Min 5 pangkat 2. Oke. Nah, setiap ini kalau pangkat 2 kan berarti min 5 dikali min 5. Oke. Min 5 ya. Nah, min ketemu min, hasilnya plus ya. Jadi 5 kali 5 sama dengan 25. Oke. Ini hasilnya 25. Dan begitu pula seterusnya ya guys. Ini hasilnya nih 22 min 25 pangkat 2 hasilnya 9. Ini hasilnya 0. Ini hasilnya 9 ya. Nah, terus kita jumlahkan nih semuanya. Kita jumlahkan. Ini dikalikan dulu ya. Yang bawah kita jumlahkan hasilnya 65, yang atas kita jumlahkan hasilnya 2600. Setelah itu kita bagi, ini dibagi ya guys, hasilnya 38,24 ya. Hasilnya 38,24. Lalu selanjutnya kita nyari beta 0-nya. Beta 0 itu Y topi min beta 1 kali X topi ya. Nah, di sini kita dapat ya hasil Y topi itu tadi 1200 dikurang beta satunya tadi kan 38,24 ya. Nah, X ini sama dengan X topi itu tadi kan 25 ya. Nah, terus ini pertama tuh kita kali yang paling utama pasti kita kalikan dulu ya karena ini cuma penjumlahan. Jadi ini kalikan dulu hasilnya 956. Nah, 1200 dikurang 956 hasilnya 244 ya. Nah, setelah ini semua kita dapat ya X topinya kita dapat tadi 25 ya. Terus Y topinya kita dapat itu 1200. Maaf ya guys jelek.
Nah, ini kita masukin langsung. Kita masukin ke model regresi linearnya itu jadi segini, oke? 244 plus 38,24 X. Ya, jadi interpretasikannya itu setiap kenaikan 1 derajat Celcius suhu rata-rata konsumsi energi listrik diharapkan dapat meningkat 38,24 kilowatt. Nah, interceptnya itu beta 0 sebesar 244 menunjukkan bahwa ketika suhu rata-rata 0 derajat Celcius, konsumsi energi listriknya adalah 244 kilowatt. Dengan demikian, model regresi linear dapat digunakan untuk memprediksi konsumsi energi listrik berdasarkan suhu rata-rata. Jadi jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian komen di kolom komentar ya. Atau ada yang ingin disanggah, kalian bisa komen di kolom komentar. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.